Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan 4 jenis manusia dan karakternya. Ada 4 jenis manusia yang dijelaskan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, manusia yang tak berlidah dan tak berhati. Kedua, manusia yang berlidah tapi tak berhati. Yang ketiga, manusia yang berhati tapi tak berlidah dan namun beriman. Yang keempat, manusia yang diundang ke dunia gaib. Tetap semangat bersama Ruh Ilahi Channel. Tekan subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bersyukur saya ucapkan karena berkat limpahan rahmatnya kita masih berkesempatan untuk berbagi ilmu. Sholawat serta salam, marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Sobat Ruh Ilahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saya akan bagikan wejangan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tentang 4 jenis manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja, sobat, akan saya bawa alam pikiran sobat bahwa seakan-akan sobat itu sedang mendengarkan pemaparan atau tausiah dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fokus dan ikuti hingga akhir. Selamat berimajinasi. Jenis manusia yang pertama, beliau menyebutkan manusia yang tak berlidah dan tak berhati. Mereka adalah manusia biasa, bodoh dan hina. Mereka tidak pernah ingat kepada Allah. Tiada kebaikan dalam diri mereka. Mereka bagai sekam tak berbobot, jika Allah tak mengasihi mereka, membimbing hati mereka kepada keimanan padanya. Waspadalah, sobat, jangan menjadi seperti mereka. Inilah manusia-manusia sengsara dan dimurkai oleh Allah. Mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Kita berlindung kepada Allah dari manusia-manusia ini, karena manusia ini memiliki sifat yang dirasuki oleh segolongan jin dan setan. Pengaruhnya begitu luar biasa, cara bicaranya terdengar begitu meyakinkan, tingkah lakunya seakan dialah yang terkuat, terhebat yang tiada tandingan. Jika memang terlanjur, Anda harus berhubungan atau dekat dengan manusia-manusia ini. Setidaknya, hiasilah dirimu dengan marifat. Jadilah guru kebenaran, pembimbing ke jalan agama, pemimpinnya dan penyerunya. Ingat, bahwa kita tetaplah seorang khalifah yang harus selalu menjaga ukhuwah, hablum minanas. Kita mesti mendatangi mereka, mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah, dan memperingatkan mereka akan dosa-dosa terhadap manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, itulah fungsi kita sebagai khalifah dan akan menjadi pejuang di jalan Allah, sebagaimana para nabi dan utusan Allah. Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, jika Allah membimbing seseorang melalui pembimbinganmu atasnya, adalah lebih baik bagimu daripada tempat matahari terbit. Jenis manusia yang kedua, berlidah tapi tak berhati. Mereka berbicara bijak, tapi tak berbuat bijak. Mereka menyeru orang kepada Allah, tapi mereka sendiri jauh dari Allah. Mereka jijik terhadap noda orang lain, tapi mereka sendiri tenggelam dalam noda yang menjijikkan. Mereka menunjukkan kepada orang lain kesalehan mereka, tapi mereka sendiri berbuat dosa besar terhadap Allah. Bila sendirian, mereka bagai serigala berpakaian. Inilah manusia yang karena sifat dan perilakunya, maka Nabi Muhammad memperingatkan. Beliau Nabi bersabda, hal yang paling mesti ditakuti, yang aku takuti, oleh pengikut-pengikutku, yaitu orang berilmu yang jahat. Rasulullah
berpesan agar kita selalu berlindung kepada Allah dari manusia-manusia semacam itu. Maka dari itu, menjauhlah selalu dari orang-orang seperti itu, agar kita tidak terseret oleh manisnya lidah dan ucapannya, karena jika kita ikut terbawa, tak ayal lagi, kemudian api dosanya akan membakarmu, dan kebusukan ruhani, serta hatinya akan membinasakanmu. Jenis manusia yang ketiga, yang dijelaskan oleh Kanjeng Syekh Abdul Jailani ini, jenis manusia yang berhati, tapi tak berlidah, dan beriman. Allah memang menciptakan manusia dengan berbeda karakternya. Hal inilah yang membuat kita sudah seharusnya menyadari akan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia atau orang jenis ketiga ini memang telah diberikan anugerah, yaitu berupa pengetahuan tentang noda-noda dirinya sendiri, lalu mencerahkan hatinya dan membuatnya segera sadar akan mudaratnya. Mereka berbaur dengan orang-orang, mereka suka berkumpul, suka dengan keramaian, mereka membicarakan kekejian dan mereka juga telah yakin bahwa keselamatan ada di dalam sifat diamnya, menyendiri dalam ketafakuran, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa senantiasa diam, maka ia memperolehi keselamatan. Sesungguhnya pengabdian kepada Allah terdiri atas 10 bagian, yang 9 bagian ialah sikap diam. Maka, jika hal itu bisa dilakukan dan diamalkannya, orang ini adalah wali Allah dalam hal rahasia Allah Azza wa Jalla yang terlindung. Orang jenis ini akan selalu mendapatkan keselamatan dan banyak pengetahuan, hidupnya penuh rahmat, dan segala yang baik ada padanya. Ingatlah sobat, jika Anda ingin mendapat rahmat dan hidayah, maka ikutilah orang ini, karena Anda pun akan mendapatkan berkah dan hidayah Allah. Jika memang sobat mampu, maka layanilah dia, cintailah dia dengan memenuhi kebutuhannya, dan berusahalah untuk menyenangkannya. Bila sobat mampu melakukan hal ini, niscaya Allah akan mencintai Anda, memilih Anda, dan memasukkan Anda ke dalam kelompok sahabat dan hamba yang soleh dengan rahmatnya. Selanjutnya jenis manusia yang keempat, manusia yang diundang ke dunia gaib, manusia yang diberikan karunia kemuliaan. Barang siapa mengetahui dan bertindak berdasarkan pengetahuannya, dan memberikannya kepada orang lain, maka ia akan diundang ke dunia gaib dan menjadi manusia mulia. Orang jenis keempat ini memiliki pengetahuan tentang Allah dan tanda-tandanya. Hatinya menjadi penyimpan pengetahuan yang langka tentangnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya rahasia-rahasia yang disembunyikannya dari makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya, mendekatkannya pada zat-Nya sendiri, serta membimbingnya dan memperluas hatinya agar bisa menerima rahasia-rahasia dan pengetahuan-pengetahuan yang tersembunyi. Allah menjadikan manusia ini sebagai seorang pekerja di jalannya, penyeru bagi hamba-hambanya agar kembali kepada jalan kebajikan, memberi peringatan kepada mereka yang lalai tentang akan adanya siksaan atas perbuatan-perbuatan keji, dan hujatullah di tengah-tengah mereka, pemandu dan yang membimbing, sebagai perantara, seorang sidik dan saksi kebenaran, wakil para nabi dan utusan Allah, yang bagi mereka merupakan limpahan rahmat Allah. Orang macam inilah yang menjadi impian umat manusia. Tiada makom di atas ini, kecuali makom para nabi. Berhati-hatilah, agar kita jangan pernah memusuhi orang semacam ini, jangan menjauhinya dan jangan melecehkan ucapan-ucapannya. Sesungguhnya keselamatan itu terletak pada ucapan dan kebersamaan dengan orang ini. Nah, itulah paparan yang saya sampaikan, mengambil wejangan dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tentang jenis dan tipe manusia
yang terbagi menjadi 4 bagian. Tujuan dari pemaparan ini hanyalah untuk perhatian bagi diri saya sendiri. Syukur bisa bermanfaat untuk pemirsa dan sobat semua yang kebetulan menemukan channel ini. Terakhir, saya berpesan untuk sobat semua, selamatkanlah dirimu dengan sinarnya, jika kau ingin menyelamatkannya dan mencintainya. Semoga Allah membimbing kita kepada yang dicintainya di dunia ini dan di akhirat kelak. Dawamkan sholawat untuk Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.